Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa turunan alkana, yaitu ester. Apa itu ester? Untuk mengetahui apa itu ester, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu kemasan minuman yang mempunyai rasa atau aroma buah nanas. Gambar yang kedua yaitu kemasan minuman yang mempunyai rasa atau aroma buah apel. Sedangkan untuk gambar yang ketiga adalah kemasan minuman yang mempunyai rasa atau aroma buah pisang. Tahukah kalian dari mana asal aroma buah pada kemasan minuman tersebut berasal? Dalam buah-buahan mengandung suatu senyawa ester yang digunakan sebagai perisa alami. Tahukah kalian bahwa dalam minuman kemasan yang berperisa buah-buahan bukanlah berasal dari 100% perisa alamiah, tetapi berasal dari perisa sintetik yang merupakan senyawa ester yang berasal dari reaksi esterifikasi. Jadi, apa sih senyawa ester itu? Senyawa ester atau disebut juga dengan alkil alkanoat adalah senyawa karbon turunan asam karboksilat yang salah satu atom hanya diganti dengan gugus alkil atau R. Rumus umumnya yaitu RCOOR. Jadi, di sini asam ester ini merupakan turunan dari asam karboksilat, yang mana untuk rumus umumnya sendiri itu untuk atom H pada asam karboksilat diganti dengan R pada senyawa ester. Dan selanjutnya ada tata nama ester. Yang pertama tata nama UVAC. Nah, untuk tata nama UVAC yaitu ada senyawa yang tak bercabang dan senyawa yang bercabang. Yang akan kita bahas pertama yaitu senyawa tak bercabang. Untuk senyawa tak bercabang, urutan penamaannya seperti ini. Yang pertama, disebutkan awalan nama alkil yang menempel pada atom O. Jadi, perlu Ibu tekankan bahwa alkil di sini yang menempel pada atom O, bukan pada atom CO. Selanjutnya, seperti halnya pada alkana, tetapi akhiran A diganti dengan anoat atau sama dengan nama asam alkanoatnya, hanya kata asam diganti dengan nama alkil pengganti H. Jadi di sini untuk akhirannya itu diganti dari akhiran ana menjadi oat atau anoat. Nah, untuk nama asamnya itu sendiri diganti dengan nama alkil. Alkil itu seperti metil etil. Jadi kalau di asam karboksilat itu awalannya asam, tetapi kalau di ester awalannya yaitu alkil. Sebagai contoh itu ada metil etanoat dan etil propanoat. Selanjutnya yang kedua yaitu senyawa bercabang. Urutan penamaannya yang pertama menentukan rantai utama atau rantai induk yang mengandung gugus COO. Terus yang kedua, identifikasi gugus alkil atau cabang yang terikat pada rantai utama. Jika terdapat lebih dari satu cabang, penamaannya dimulai sesuai abjad. Kemudian, untuk penomoran dimulai dari gugus fungsionalnya yaitu COO. Selanjutnya, penambahan nama alkil yang mengikat O. Yang terakhir,
Untuk urutan penamaan asam karboksilat bercabang yaitu alkil, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contohnya berikut ini. Di sini kita punya satu contoh. Coba kita terapkan urutan penamaan yang tadi. Yang pertama, tentukan rantai utama atau rantai induk yang mengandung gugus COO. Di sini, rantai yang mengandung gugus COO yaitu yang ada di sebelah kiri. Terus, identifikasi gugus alkil atau cabang yang terikat pada rantai utama. Jika terdapat lebih dari satu cabang, penamaannya dimulai sesuai abjad. Nah, berdasarkan struktur ini, di gugus utama itu terdapat satu cabang, yaitu metil. Kemudian, penomoran dimulai dari gugus fungsional yaitu COO. Di sini kita kasih penomoran dari gugus COO yaitu 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 nomor. Kemudian penambahan nama alkil yaitu mengikat O. Nah, di sini untuk alkilnya sendiri yaitu atom C yang terikat pada O. Ada CH, CH2 dan CH3. Kemudian urutan penamanya alkil. Nah, di sini alkilnya ada CH, CH2, CH3. Kalau seperti yang kita ketahui, kalau dia mempunyai C3 itu adalah propil. Kemudian nomor cabang. Nomor cabangnya yaitu terletak pada nomor 2 dengan nama cabangnya metil dan nama rantai utamanya itu profanoat. Seperti tadi dengan mengganti akhiran ana menjadi anoat. Selanjutnya yaitu sistem trivial. Untuk penamaan trivial sendiri yaitu ada 2, yaitu senyawa tak bercabang dan senyawa bercabang. Sebenarnya untuk penamaan trivial itu hampir mirip dengan asam karboksilat. Untuk perbedaannya akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada senyawa tak bercabang, di mana disebutkan nama-nama alkilnya diikuti kode ester. Jika alkilnya sama diberi awalan di, jika alkilnya berbeda sebutkan dahulu nama alkil yang menempel pada atom. Jadi yang kita harus perhatikan adalah alkilnya. Di sini ada 2 alkil yaitu yang berikatan dengan CO dan berikatan dengan O. Namun yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu yang berikatan dengan O yaitu R aksen. Untuk lebih paham kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama itu ada CH3 COO CH3, di mana C yang berikatan dengan O adalah CH3 dan yang berikatan dengan CO adalah CH3. Jadi di gugus fungsi dan di alkil dia sama-sama CH3. Sama seperti aturan tadi, kalau dia sama kita buat awalannya di apa di sini di metil dan diikuti dengan nama ester. Nah, karena ester adalah turunan asam karboksilat, maka namanya pun bisa diturunkan dari asam karboksilat. Disebutkan alkil yang menempel pada atom O dan selanjutnya disebutkan nama karboksilatnya. Kemudian ada contoh lagi yaitu HCOOCH3, di mana untuk gugus fungsinya sendiri itu ada H, kemudian untuk alkilnya sendiri ada CH3. Pertama kita perhatikan alkilnya yaitu CH3 artinya metil, dan COOH yaitu adalah from ditambah dengan iat jadi formiat. Kemudian yang kedua yaitu senyawa bercabang. Yang pertama, menentukan rantai utama atau rantai induk yang mengandung gugus COO. Yang kedua, identifikasi gugus alkil atau cabang yang terikat pada rantai utama. Jika terdapat lebih dari satu cabang, penamanya dimulai sesuai abjad. Kemudian, penomoran dimulai dari gugus fungsional yaitu COO dengan urutan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Kemudian, yang keempat, penambahan nama alkil yang mengikat pada O. Yang terakhir, urutan penambahan asam karboksilat bercabang yaitu alkil, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Seperti
pada contoh berikut, yaitu kita perhatikan. Pertama, kita tentukan gugus fungsinya dulu, kemudian alkilnya, sehingga kita peroleh yaitu propil sendiri itu adalah cabangnya. Untuk alfa itu adalah nomor cabang terletak di nomor 2, kemudian cabangnya metil, dan nama rantai induknya adalah propionat.